Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita memulai doa malaikat Tuhan kita pada sore hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kemarin kita sudah melihat bahwa Yesus menggambarkan ibunya itu sebagai manusia yang tekun mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Bahkan dalam Injil Lukas 2 kali Yesus menegaskan hal itu. Ketika orang bertanya, "Ada ibumu?" Lalu Yesus mengatakan, "Ibuku ialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya." Kemudian dikatakan, "Wah, berbahagialah ibumu." Yang berbahagia adalah yang mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Ini gambaran yang kita kenal sebagai murid Yesus. Ini adalah gambaran yang kita kenal, yang kita terima mengenai Maria sebagai pribadi yang tekun setia mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Kita juga mengenal Maria sebagai murid pertama Yesus yang bersedia berkata ya kepada kehendak Allah, memanggul salibnya, dan mengikuti Yesus sampai akhir. Nah, sekarang kita mencoba melihat bagian akhir. Kemarin kan saya sudah mengatakan bahwa pembahasan mengenai Bunda Maria ini harus sampai kepada ketika Maria dimahkotai di surga, sampai pada akhirnya. Nah, sebelum kita masuk ke sana melihat bagaimana posisinya, di mana kita mengetahui sumbernya, kita baca kisah perempuan dan naga yang digambarkan di dalam buku Wahyu bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mari kita baca teksnya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas
dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudari dan saudara yang terkasih, gambaran perempuan yang hendak melahirkan. Lalu ada seekor naga merah padam. Lalu ada bayi laki-laki. Maka kita bisa berpusat pada ini. Secara umum, bahkan sudah begitu lama, orang menilai bahwa perempuan ini adalah Maria. Perempuan yang bermahkotakan bintang-bintang ini, ada 12 bintang. 12 bintang itu gambaran dari 12 rasul, 12 suku Israel. Itu ada di kepala Bunda Maria sebagai mahkotanya. Itu pandangan umum. Tapi apa iya perempuan yang digambarkan di dalam kitab Wahyu ini adalah Maria? Ada baiknya kita lihat sedikit demi sedikit, agar kita memiliki pemahaman yang cukup luas dan pegangan yang cukup kuat untuk mengatakan siapa perempuan ini. Teks kitab Wahyu bab 12 ayat 1 sampai dengan 5 ini memiliki 3 karakter utama seperti yang saya katakan tadi, yaitu karakter naga, karakter bayi laki-laki, dan perempuan. Nah, naga mudah diterjemahkan. Naga merah padam ini adalah keturunan ular. Dia adalah lambang dari setan. Jadi mudah dipahami. Lalu bayi laki-laki ini karena digambarkan bahwa dia nanti akan memerintah, maka dia adalah Mesias. Mesias yang oleh Israel ditunggu-tunggu kedatangannya, bahwa dialah yang akan memerintah seluruh bangsa. Nah, lalu karakter yang ketiga, perempuan. Siapa dia? Apakah Maria? Nanti dulu, kita lihat dulu satu persatu ya. Perempuan ini boleh kita kenali dari 5 karakter yang ada di sini. Gambaran yang pertama dari perempuan ini adalah dia bermahkotakan 12 bintang. 12 bintang ini bisa diterjemahkan sebagai 12 murid Yesus atau 12 suku Israel. Siapa perempuan yang bermahkotakan 12 suku Israel dan 12 murid Yesus ini? Tapi itu gambaran pertama, karakter pertama dari perempuan ini. Yang kedua, perempuan ini digambarkan sedang kesakitan ketika melahirkan. Sakit sekali. Bunda Maria ketika melahirkan Yesus, apakah mengalami kesakitan seperti ini? Kita selalu diajari dan percaya Bunda Maria itu tetap perawan ketika melahirkan. Kesulitan dan kesakitannya mungkin dalam proses perjalanan mencari tempat, kesulitan. Tapi apakah ketika beliau melahirkan itu juga mengalami kesakitan, menjerit, berteriak? Tidak digambarkan. Tapi perempuan yang kesakitan waktu melahirkan itu adalah gambaran perempuan Sion, putri Sion, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Misalnya Yesaya bab 26 ayat 17 dikatakan begini: seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Keadaan kami, Israel, putri Sion. Nah, itu gambaran bahwa perempuan ini digambarkan bukan sekedar sebagai pribadi, perempuan biasa, tapi seperti mewakili sebuah kelompok, bangsa. Itu yang kedua adalah perempuan yang kesakitan
sebagai gambaran Putri Sion. Kemudian yang ketiga, perempuan ini adalah ibu dari Mesias. Kenapa? Karena bayi yang dilahirkan adalah Sang Mesias. Karena dia akan memerintah. Nah, yang oleh Israel dipercaya hanya Mesiaslah kemudian yang akan memerintah. Yang keempat, perempuan ini menjadi perwujudan dari gambaran perempuan yang dilukiskan di dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Ketika Tuhan Allah mengadakan permusuhan dengan setan. Kan dia marah Tuhan Allah waktu itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Keturunanmu, si ular itu, akan diinjak kepalanya oleh keturunan perempuan ini. Jadi ada gambaran bahwa ini perwujudan dari perempuan di dalam kitab Kejadian. Lalu yang kelima, perempuan ini mendapat berkat Tuhan. Dia diselamatkan dibawa ke padang gurun. Orang Israel ketika mendengar kata-kata ini, lalu ingat sejarah mereka sendiri ketika mereka dibawa keluar dari penjajahan di Mesir, dari perbudakan di Mesir ke padang gurun. Dan Tuhan Allah memberi mereka makanan, mana. Jadi ini perempuan ini seperti gambaran Israel. Nah, saudari dan saudara terkasih, melihat 5 karakter ini, kita bisa memahami bahwa perempuan yang melahirkan ini bisa jadi adalah sebuah gambaran saja. Gambaran akan Israel, gambaran akan Putri Sion, gambaran sebagai ibu Mesias. Tetapi di mana kita bisa melihat bahwa ini adalah Maria. Ini adalah Bunda Maria. Besok kita akan melihat, menelisik lebih jauh. Hari ini cukup sampai di sini. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.